大天赋秘法之强化。 Suara gemuruh terdengar ketika tiga sinar cahaya yang menyilaukan bergabung menjadi satu, sebelum akhirnya berubah menjadi kapak emas besar yang menebas ke arah Golden Behemoth. Melihat datangnya serangan kapak besar, Golden Behemoth meraung dan tidak menghindar sama sekali, sebaliknya mengayunkan cakarnya yang dengan kejam menghantam kapak emas hingga menyebabkan ledakan keras. Raungan kesakitan terdengar dari Golden Behemoth ketika sisik pada cakarnya telah terpotong, dan luka besar muncul di bawah daging cakarnya yang hampir terbelah menjadi dua dan darah mengucur keluar. Pertahanan bajingan ini sangat kuat, ayo kita lakukan beberapa kali lagi sampai dia terluka sebelum menangkapnya hidup-hidup, kata Lei Wu dengan senyum dingin. Sementara itu mata Golden Behemoth nampak berkedip dengan kejam saat dia membuka mulutnya dan sebuah potongan logam melesat keluar. Itu adalah senjata terkuat Luo Feng lainnya, pecahan logam bibrida. Di bawah kekuatan Golden Behemoth, pecahan logam bibrida dengan cepat melesat ke arah Lei Wu dan dua lainnya. Apa itu? Kejutan muncul di mata Lei Wu saat melihat cahaya emas telah mencapai tepat di hadapannya. Dia tak dapat menghindar lagi ketika logam bibrida menembus helmnya yang keras dan dua lainnya dan langsung membelah kepala mereka. Dalam sekejap, Tuo Lei Wu, Aheman, dan Abelotu tewas seketika. Adegan ini menyebabkan 12 prajurit lainnya sangat terkejut. Ketiga kapten itu tewas dalam satu gerakan. Mereka sudah mati, ini tidak mungkin. Cepat mundur, teriak salah satu prajurit yang dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Mereka yang lain juga memilih untuk bubar dan melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri dengan jauh, logam bibrida melesat dengan cepat dan menembus kepala mereka satu persatu. Dalam sekejap ke-12 prajurit tewas seketika. Mata Golden Behemoth menyapu luka daging di bawah cakarnya yang sudah pulih dengan cepat. Sesaat kemudian tubuh Golden Behemoth menghilang dan Luo Feng muncul di langit. Misi sukses, aku akhirnya dapat memahami kekuatan Golden Behemoth dengan baik dalam pikiranku. Di bawah pengaruh penguatan ditambah dengan senjata terkuat pecahan logam bibrida. Itu memang luar biasa kuatnya, pikir Luo Feng. Sebuah pikiran muncul di benaknya, Babata, buat logam bibrida ini kamuflase dan menutupinya, membuatnya tidak dapat dikenali sebagai logam bibrida, kata Luo Feng seraya menatap mayat berserakan di bawahnya dengan senyum dingin. Di satu ruangan nampak tiga sosok kuat dengan wajah sedikit kusam sedang menunggu laporan dari pura di bumi. Sesaat kemudian suara pura yang tengah sekarat terdengar. Ketua, saya ingin melapor, Golden Behemoth itu masih hidup dan dia masih bayi, kata pura. Binatang itu masih bayi, apa kamu yakin? Tanya Nolanshan. Iya ketua, saya yakin, ini adalah rekamannya, kata pura. Layar diputar, sementara Nolanshan dan dua sosok lainnya menatap tajam ke layar. Itu memang Golden Horn Behemoth, dengan 15 penjaga Nolan yang bekerja sama, mereka pasti berhasil menangkapnya. Jika dijual, binatang yang masih bayi ini, harganya sangat mahal, kata Nolanshan. Segera hubungi semuanya, saya ingin menanyai mereka secara pribadi, kata Nolanshan. Maaf ketua, mereka semua sudah mati, binatang itu terlalu kuat, kata pura tiba-tiba berhenti berbicara, dan layar juga tiba-tiba menghilang. Perkataan pura segera membuat ekspresi Nolanshan yang awalnya senang berubah menjadi kusam dan mengerutkan keningnya. Mereka semua sudah mati, gumam Nolanshan. Apa, mereka semua sudah mati? Ekspresi Dewen dan Yuke juga menjadi sangat jelek saat mendengar itu. Pura, Toreiwu dan Ronze sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bumi, ditambah yang lainnya, mereka seharusnya bisa menangkap Golden Behemoth itu hidup-hidup. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Golden Behemoth yang masih bayi itu dengan mampu membunuh mereka semua, pikir Dewen dan Yuke mengerutkan keningnya. Di dalam wilayah Heilongsan yang luas, tepatnya di dalam Kekaisaran Kalo, ada sebuah planet terkenal, disebut Bintang Kabut Es, yang mana adalah markas lama klan Nolanshan. Ada lebih dari 3.000 penjaga Nolan berkumpul di sana bersama dengan 30.000 penjaga kabut es. Persyaratan untuk diterima menjadi penjaga kabut es adalah seseorang harus mencapai level bintang
Artinya, seluruh planet ini memiliki puluhan ribu prajurit tingkat bintang. Tingkat kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Di wilayah utara bintang kabut es, terdapat gunung hitam, suhunya bahkan lebih dingin dibandingkan bagian planet lainnya. Saat ini ada dua siluet manusia menembus langit dan menuju ke arah gunung hitam. Salah satu dari keduanya memiliki telinga lancip, dia adalah anggota klan Nolan Sun. Yang lain mengenakan jubah hitam, samar-samar di dahinya ada tanduk kecil yang melengkung. Keduanya terbang langsung ke salah satu gua di dalam gunung hitam. Jauh di dalam gua, nampak Nolan Sun duduk bersila dengan tenang di atas batu hitam, seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. "Ketua, Guru," kata kedua sosok membungkuk hormat. Nolan Sun membuka matanya. "Dewen, baik kalau kalian berdua tahu situasinya, target kalian adalah bumi, target pertama adalah kapal otomat itu. Sedangkan untuk Golden Behemoth, kita serahkan saja pada keberuntungan," kata Nolan Sun. "Ketua, apakah kita masih memiliki harapan untuk menangkap binatang itu?" kata Dewen. "Tidak, kecerdasan Golden Behemoth ini sangat tinggi. Setelah diserang, kemungkinan besar dia sudah meninggalkan bumi dan menjelajahi alam semesta. Kalian berdua akan membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk mencapai bumi, lalu bagaimana kalian akan menemukannya di alam semesta?" kata Nolan Sun. Dewen dan Baikalo hanya bisa diam saat mendengar itu. Sementara Nolan Sun mengutus 2 orang ke bumi yang akan tiba dalam 2 tahun, nampak Luo Feng duduk di dalam dunia maya, di sudut bar yang bising. "Luo Feng, aku sudah membuat pesanan sejumlah besar barang untuk sistem keamanan dan pertahanan planet. Seluruh wilayah tata surya akan menjadi tempat yang ketat. Jika ada kapal alam semesta muncul di tata surya, kita pasti akan segera menemukannya," kata Babata. Luo Feng mengangguk. Bumi sudah cukup menderita, karena itu Luo Feng membeli seluruh rangkaian sistem pertahanan planet dengan tingkat tertinggi, tentu saja harganya juga sangat mahal. Itu akan dipasang di seluruh tata surya akan diawasi, sistem kamuflase kapal, dan lainnya tidak akan bisa menyembunyikan diri dan akan terlihat sepenuhnya. Satu suara tiba-tiba terdengar, "Adik ketiga." Itu adalah Hong dan Lei Shen. Keduanya segera berjalan menuju Luo Feng. "Kemana saja kalian berdua pergi? Aku merasa kalian berdua agak berbeda dari sebelumnya," kata Luo Feng. "Aku sudah mengatakannya, adik ketiga sangat sensitif, dia pasti akan menyadarinya," kata Lei Shen tersenyum. "Benar, kami pergi ke tempat yang sangat istimewa," kata Hong. "Tempat apa?" tanya Luo Feng penasaran. "Medan pembantaian," kata Hong. "Apa? Medan pembantaian? Tempat macam apa itu?" tanya Luo Feng terkejut. "Itu tempat yang bagus, kamu pasti akan sangat tertarik, ayo kita pergi," kata Lei Shen menarik Luo Feng. Ketiganya segera menghilang dari tempat itu dan tiba di medan pembantaian virtual yang sangat luas. Di medan pembantaian dunia maya, biayanya sangat mahal, level sepertiku, 1 hari akan membutuhkan $1 juta Ganwu, kata Hong. "Apa? Mahal sekali," seru Luo Feng terkejut. "Perlu diketahui, untuk planet biasa seperti Bailan Star, orang terkaya biasanya hanya memiliki sekitar $100 juta naga hitam. Adik ketiga, kamu adalah bintang level 1, harganya bahkan lebih tinggi, apalagi kamu seorang master mental, akan membutuhkan $5 juta Ganwu untuk 1 hari, kata Lei Shen. "Apa? Itu terlalu gila," seru Luo Feng tercengang. "Lelucon apa? Sama sekali tidak mahal," kata Babata. "Untuk dapat memberimu musuh dalam bentuk apapun, bahkan sampai ruang angkasa, senjata, semuanya ada dalam genggamanmu, di mana lagi kamu bisa menemukan tempat seperti itu?" kata Babata. Luo Feng merenung sejenak dan sedikit menganggukkan kepalanya. Ketiga akhirnya tiba di satu tempat dengan banyak jalan. "Adik ketiga, jalan ini yang akan membawa kita ke medan pembantaian masing-masing. Kamu dapat memilih musuh apapun yang kamu inginkan di sana," kata Hong. "Adik ketiga, apa kamu lihat lelaki tua di sana itu?" kata Lei Shen. Luo Feng menoleh dan melihat seorang lelaki tua keriput berkulit hijau sedang memarahi 2 anggota tentara bayaran.
Dia dipanggil Men Luo, orang yang bertanggung jawab atas medan pembantaian ini, kata Lei Shen. Luo Feng sedikit terkejut, dengan bisa memarahi kedua tentara bayaran itu, Man Luo ini tampaknya tidak sederhana, pikir Luo Feng. Saat berikutnya ketiganya berpisah dan Luo Feng muncul di medan pembantaian dan berdiri di atas batu. Dia melihat sebuah buku logam emas yang muncul di tangannya dan segera membacanya. Inikah ruang medan pembantaian? Pikir Luo Feng. Babata, kirimkan pesanan, aku ingin 1000 prajurit Star Traveler level 9 sebagai lawanku, kata Luo Feng dengan kilatan panas di matanya. Aku sudah menahannya terlalu lama. Saatnya untuk melampiaskannya, pikir Luo Feng dengan niat membunuh yang memenuhi jiwanya. Tidak masalah, aku telah menetapkan gurun sebagai medan pertarunganmu, 1000 prajurit level Star akan menggunakan senjata energi, kata Babata. Sesaat kemudian ruang bergemuruh dan medan pembantaian segera berubah menjadi gurun yang luas. Luo Feng berdiri di atas padang pasir dengan mengenakan baju baja lapis merah, dan soaring shuttle melayang di depannya. Sesaat kemudian 1000 prajurit yang mengenakan seragam tempur putih muncul dengan berbagai senjata di tangan mereka. Bunuh dia, teriak semua prajurit dan bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng mengungkapkan senyuman dingin saat melihat itu, bentuk kedua soaring shuttle, formasi ikan todak, kata Luo Feng. Segera soaring shuttle terpisah menjadi 30 bilah tajam dan terjalin satu sama lain sebelum akhirnya membentuk pedang ikan emas. Suara gemuruh terdengar, ketika 1000 pasukan tempur yang kuat menyerbu ke arah Luo Feng. Melihat itu, Luo Feng melesat langsung menuju ke arah kelompok petarung, kemanapun dia pergi pedang ikan emas akan mengikutinya sebelum dengan cepat menembus tubuh para prajurit hingga menyebabkan hujan darah. Namun pasukan tempur yang besar itu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan kelompok mereka yang tewas, sebaliknya dengan liar terus mengepung Luo Feng dan menyerangnya. Menit berlalu hingga petarung terakhir tertusuk dan tewas seketika, hujan darah jatuh dari langit dan pertempuran berakhir. Untuk pertarungan yang kedua, Luo Feng memilih bertarung melawan 10 petarung bintang level 1, dan akhirnya membunuh 8 dari mereka dan sisanya mati karena luka parahnya sendiri. Untuk pertarungan ketiga, Luo Feng langsung menjadikan Lei Shen sebagai lawannya, bintang level 1 dengan domain 1 lapis, menggunakan senjata energi level 2, armor tempur level 2. Hasilnya, Luo Feng justru dibunuh oleh Lei Shen. Dari sini, Luo Feng tahu bahwa satu-satunya alasan dia lebih kuat dari Lei Shen sebelumnya adalah karena senjata mentalnya. Pertarungan keempatnya, Luo Feng memilih Hong sebagai lawannya, sebanyak 98 pertarungan. Luo Feng merasakan kelelahan yang luar biasa, pada saat yang sama merasakan kegembiraan. Dia belum pernah merasakan kesenangan dalam pertempuran sepanjang hidupnya, mampu memilih lawannya dan menyesuaikan kekuatan mereka. Babata memandang Luo Feng yang kelelahan dan terbaring di atas pasir. Luo Feng, karena kamu telah menyelesaikan pertempuranmu, aku akan memberitahumu rahasia paling penting dari medan pembantaian ini, bahkan Hong dan Lei Shen masih belum mengetahuinya, kata Babata. Rahasia penting apa? Tanya Luo Feng terkejut. Semua orang tahu bagian pertama, yaitu bisa memilih lawan manapun, dan bagian kedua adalah, kamu dapat memilih lawan yang sama persis denganmu, bahkan bisa memilih yang lebih kuat. Ini tentunya akan menjadi pengalaman bertarung yang lebih luas untukmu. Apa kamu mengerti maksudku? Kata Babata tersenyum. Luo Feng terkejut saat mendengar itu, dan langsung menjadi gila karena kegembiraan. Jika lawannya adalah dirinya sendiri yang lebih kuat, lawan seperti itu akan sangat membantu teknik dan pengalaman bertarungnya sendiri. Luo Feng, jika kamu menyesuaikan lawan yang menggunakan soaring shuttle, kamu bisa menyesuaikannya untuk menggunakan lapisan kelima dari soaring shuttle. Dengan begitu, bukankah kamu akan menyaksikannya secara langsung bagaimana orang lain mengendalikan dan menggunakan soaring shuttle? Kata Babata tersenyum. Mata Luo Feng langsung berbinar. Selama ini dia hanya mempelajari lewat buku, namun untuk melihat seseorang mendemonstrasikannya secara langsung dan berulang kali di hadapannya, tentu tingkat kesulitannya jauh berbeda. Dengan begitu dia akan dapat memaksimalkan pengendalian yang penuh atas soaring shuttle-nya.
dia mungkin akan mencapai bentuk ketiga yang bahkan lebih rumit. Ini namanya jadikan dirimu sebagai gurumu sendiri, kata Babata tersenyum. Seperti gurumu, Huyanbo saat itu, sebagai seorang yang abadi, dia mahir dalam pengendalian ruang angkasa, dia bahkan bisa menggunakan teknik ruang angkasa untuk menyamarkan alam semesta. Namun, untuk bisa maju lebih jauh, apa yang dia lakukan? Dia mencari lawan yang juga mahir teknik luar angkasa, bahkan sedikit lebih kuat darinya, kata Babata. Mendengar kata Babata, Luo Feng akhirnya mendapatkan pencerahan, bertarung berulang kali dengan lawan yang juga mengetahui dan menggunakannya, itu akan membantunya untuk memahaminya dengan lebih mudah. Babata, bantu aku menyesuaikan lawan Golden Behemoth, tingkat bintang 1, kata Luo Feng. Sesaat kemudian, Golden Behemoth muncul di depan Luo Feng, dan pertarungan sengit pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Luo Feng terus mengalami kematian. Aku mati lagi, gumam Luo Feng berdiri di udara, dan menatap Golden Behemoth yang menakutkan. Pertarungan sengit kembali terjadi dan Luo Feng terus-menerus terbunuh. Namun hal itu bukan tanpa alasan, Luo Feng tengah menyesuaikan Golden Behemoth ini agar sangat mahir dalam pertempuran. Saat beristirahat di tengah latihan, Luo Feng dan Lei Shan dengan santai mengobrol di ruang besar dan bertemu dengan beberapa teman yang juga berlatih di medan pembantaian virtual. Luo Feng, Lei Shan, sungguh mengejutkan bertemu kalian berdua di sini, kata seorang pria besar berkulit hitam tertawa. Dia datang bersama dengan seorang pemuda kurus berambut merah. Buleimu, Heruo, ayo duduk, kata Luo Feng. Hong belum keluar? Tanya Buleimu. Dia belum keluar selama 8 hari, kata Lei Shan. 8 hari? Itu gila, seru Heruo tidak dapat menahan tawanya. Baiklah, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Buleimu dan aku tidak akan datang ke medan pembantaian untuk waktu yang lama, kata Heruo. Apa ada masalah? Tanya Luo Feng dan Lei Shan terkejut. Buleimu dan aku telah diperintahkan oleh guru kami untuk pergi dan mengikuti ujian pelatihan tentara bayaran alam semesta. Ini jauh lebih berbahaya daripada misi penjelajah alam semesta. Kudengar angka kematiannya sangat tinggi. Jika sebulan kemudian kita tidak bertemu di sini, itu artinya kami mati karena ujian tersebut, kata Heruo dengan getir. Luo Feng dan Lei Shan sangat terkejut mendengarnya. Lokasi ujiannya adalah dunia penguasa sektor. Aliansi tentara bayaran semesta akan membangun beberapa situasi sulit dan berbahaya untuk melenyapkan banyak orang, karena itu angka kematiannya sangat tinggi, kata Buleimu. Penguasa sektor, pikir Luo Feng terkejut. Babata pernah menjelaskan bahwa seorang tuan sektor mampu melepaskan wilayah kekuasaannya sendiri, tidak seperti milik Hong atau Lei Shan, domainnya puluhan juta kali lebih kuat. Adapun penguasa sektor, tidak hanya memiliki dunia internal, ia bahkan mampu menciptakan dunia baru. Apa yang kalian bicarakan? Kata Hong yang mengenakan seragam tempur hitam berjalan mendekat. Luo Feng dan Lei Shan hanya bisa menghela nafas. Hong memang agak aneh. Setelah mengalami banyak pertempuran dia sepertinya tidak pernah merasa lelah. Aku mendengar kalian mengatakan angka kematiannya sangat tinggi. Kata Hong menarik kursi dan duduk. Hong baru saja duduk ketika kejutan melintas di mata Buleimu saat dia melihat ke arah pintu masuk. Itu instruktur militer ada di sini, kata Buleimu dengan pelan. Instruktur militer, seru Heruo segera melihat ke arah pintu masuk besar. Di sana ada 3 sosok berjalan mendekat, 2 sosok di antaranya berkepala botak, dan 1 sosok lainnya mengenakan seragam tempur abu-abu memiliki telinga yang lancip dan mata yang menyala. Luo Feng menyipitkan matanya saat melihat sosok yang mengenakan seragam tempur abu-abu dengan telinga lancip. Penampilan orang itu, kenapa mirip dengan klan Nuolan San? Pikir Luo Feng penasaran. Nolan San sepertinya juga memperhatikan Luo Feng dan segera mengenalinya. Pemuda berseragam merah itu adalah pemimpin bumi yang disiarkan di layar. Nolan San segera merasakan api yang berkobar meletus dari dalam langsung menuju ke kepalanya. Dia adalah seorang satria kapak perang. Berapa banyak yang telah dia bantai?
Dia mengendalikan lebih dari 1000 planet, dengan jumlah puluhan ribu prajurit di bawahnya dan belum pernah merasakan kekalahan dalam waktu yang lama. Namun di bumi, dia telah mengalami kerugian besar, itu semua karena pemuda di depannya ini, Luo Feng.